Ivan Lanin adalah seorang Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia yang mendapat penghargaan Peneroka Bahasa Indonesia Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 atas keaktifan dalam menyebarkan pengetahuan bahasa Indonesia melalui media daring. Ia pernah menjadi editor penerjemahan bahasa Indonesia Google, anggota tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, anggota tim penyusun Thesaurus Bahasa Indonesia, dan anggota tim Dewan Pertimbangan Istilah Badan Bahasa. Sekarang Ivan Lanin aktif sebagai Direktur Utama Narabahasa atau penyedia layanan dan produk kebahasaan dan Direktur Kapitulis, perusahaan kreatif digital penyedia layanan pembuatan konten. Selain menjadi narasumber pada gelar wicara, seminar, diskusi, dan ajang kebahasaan lain, ia juga kerap diundang sebagai pengajar keterampilan bahasa pada berbagai organisasi seperti kementerian, perusahaan, dan media massa. Pekerjaan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau adalah Direktur Utama Narabahasa, kemudian dari tahun 2019 juga sampai dengan sekarang merupakan Direktur dari Kapitulis. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Ivan Lanin 2009 sampai dengan 2012 S2 Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia, dan dari tahun 1992 sampai dengan 99 S1 di jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Afiliasi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau adalah Kepala Divisi Informasi dan Teknologi Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. 2014 sampai dengan sekarang beliau adalah anggota Komisi Pertimbangan Istilah, Sidang Komisi Istilah Badan Bahasa Kemdikbudristek. Dan buku yang pernah diterbitkan oleh beliau pada tahun 2018 adalah Xenoglosophilia, Kenapa Harus Nginggris, diterbitkan oleh buku Kompas. Dan kemudian pada tahun 2020 beliau menulis Recehan Bahasa, Baku Tak Mesti Kaku, yang diterbitkan oleh Kanita. Baik, ini sebenarnya masih banyak biodata yang mungkin bisa saya bacakan, namun untuk mengefektifkan waktu, mari kita panggil, kita sambut secara bersama. Inilah Ivan Lanin, narasumber yang kedua. Silakan. Baik, Kang Ivan Lanin, bagaimana perjalanannya? Lumayan ya. Saya 7 jam tadi. Oke, mudah-mudahan. Saya gak tega loh tadi, soalnya saya juga mendengarkan lagu tadi enak banget. Teman-teman pasti pengen lagi, jadinya saya merasa seperti merampas kebahagiaan. Tapi merampas kebahagiaan untuk memberikan pengetahuan ya Kang ya. Amin. Baik, Kang Ivan, ini akan berbicara tentang literasi digital dan penggunaan bahasa. Baik Kang Ivan, ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk menyampaikan sebagai pengantar nanti untuk diskusi yang lebih mendalam. Silakan Kang Ivan. Saya mungkin menyampaikannya sedikit aja Kang Adit ya, karena pada dasarnya kan kita berdiskusi. Saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin mengisi rumpang pengetahuan yang teman-teman belum dapatkan. Boleh lanjut? Yang pertama yang ingin saya tekankan, saat ini terjadi perubahan definisi. Dulu yang disebut dengan literasi itu sekadar kemampuan untuk membaca dan menulis. Beberapa tahun yang lalu kemudian ditambahkan satu aspek lagi, yaitu berhitung. Hanya mungkin teman-teman pernah mendengar akronim CALISTUNG, baca, tulis, dan berhitung. Tapi selanjutnya ternyata terjadi perkembangan lagi. Sekarang yang disebut dengan literasi itu terdiri dari 6 unsur. Literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi atau berhitung, kemudian ada literasi sains, finansial, lalu lupa mesti nyontek, digital, dan yang terakhir budaya dan kewargaan. Ini adalah 6 pilar literasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kalau kita perhatikan memang sebenarnya sekarang kemampuan yang perlu dimiliki seseorang itu bukan hanya baca dan tulis dan berhitung kan, hal-hal lain pun juga perlu dikembangkan. Nah, salah satu yang ingin disoroti pada hari ini adalah literasi digital. Apa sih yang disebut dengan literasi digital itu? Lanjut ke salindia berikutnya. Ini mungkin agak samar-samar ya. Literasi digital itu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi dan membuat informasi. Panjang nih definisinya.
Tapi pada dasarnya kalau teman-teman lihat alurnya yang ada di sebelah kiri. Dari mulai mengakses informasi sampai kemudian membuat informasi. Kita misalnya paling gampang aja, saya waktu itu pernah baca tiba-tiba ya berseliweran di tengah ini masa saya ada tulisan tentang 5 bahasa cinta, 5 love language. Orang bisa menyampaikan atau menerima bahasa cinta, saya pilih topiknya yang populer aja ya, bahasa cinta yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bisa merasa dicintai ketika dia diberikan perhatian, waktu. Ada yang ketika dia diberi hadiah. Mungkin kelihatannya matre, tapi ya itu kenyataannya. Ada orang yang senang diberi hadiah. Ada yang senang diberi sentuhan. Ada yang senang diberikan omongan. Banyak orang yang nggak bisa menyatakan, tapi ya ternyata ada yang butuh itu. Ada 5 lah pokoknya. Nah dari situ kemudian saya tergelitik. Saya kira-kira tanya apa ya? Ternyata kemudian ada surveinya, ada alat yang mereka menyajikan kuesioner, pertanyaan, gini loh, kamu suka apa gitu. Kalau kondisi kayak gini kan banyak survei-survei kita temukan kayak gitu. Dari sana dapatlah bahwa ternyata saya itu lebih utama itu waktu. Saya merasa dicintai ketika orang itu mengalokasikan waktu untuk saya. Nah berangkat dari sana kemudian pengetahuan itu nggak berhenti di saya. Saya akhirnya kemudian buat artikel pendek, cuman sekitar 500 kata dari sana. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, dari mulai mengakses hingga kemudian itu membuat kita melahirkan informasi baru. Buat artikelnya artikel yang sederhana. Ini yang menjadi tujuan dari literasi digital sebenarnya. Kita bisa mencipta sesuatu dari informasi yang kita peroleh. Kemudian juga ada, maaf boleh balik ke belakang sedikit, tadi ada definisi yang belum selesai. Secara aman dan memadai. Jadi ada tambahan nih, bukan hanya mulai dari mengakses hingga membuat, tetapi juga kita melakukan itu dengan aman dan memadai. Aman bagaimana? Seringkali kita mendapatkan informasi yang merupakan berita bohong, hoax. Masyarakat sekarang kan pinginnya dia kelihatan memiliki pengetahuan sehingga begitu dapat sebuah informasi dengan cepat dia menyebarkannya kepada orang lain. Gak boleh seperti itu. Kita harus melihat dulu apakah informasi ini benar atau tidak. Mesti melihat apakah sumbernya terpercaya atau tidak. Melalui teknologi digital. Nah ini penekanannya ya, namanya juga literasi digital ya. Kalau disebarkannya lewat mulut ke mulut itu bukan digital lagi. Yang harus kita perhatikan sebenarnya digital ini bukan hanya bentuk tulisan. Kita kan berpikir mungkin hanya melalui media sosial. Teman-teman sekarang misalnya melihat TikTok. Waktu tahun 2020, waktu pandemi pertama, itu TikTok mulai pertama kali melejit tuh ketika itu. Sebelumnya ketika ada survei yang dilakukan oleh Hootsuite dan We Are Social, TikTok itu berada pada peringkat ke-13 kalau saya nggak salah, tahun 2020. Tahun 2021, TikTok itu naik ke peringkat 9. Tahun ini, TikTok itu naik ke peringkat ke-6. Jadi naiknya luar biasa. Bahkan mungkin di antara teman-teman ada yang pernah baca berita, ada informasi dari Alexa, salah satu alat yang digunakan untuk mengukur laju lalu lintas ke sebuah situs. Tahun ini untuk pertama kalinya Google tidak menempati peringkat pertama dari jumlah situs yang dikunjungi orang. Peringkat pertamanya TikTok. Nanti sebagai bukti untuk mempraktikkan literasi digital, teman-teman lihat dulu ya, cari apakah apa yang saya nyatakan itu benar atau tidak. Dari TikTok yang tadinya sifatnya tujuannya kehiburan, sekarang sudah mulai beralih nih, orang bisa menyajikan pengetahuan sederhana, trivia-trivia melalui TikTok dengan cara yang menyenangkan. Tujuan TikTok kan memang itu, membuat hiburan yang juga membuat orang mendapatkan informasi baru. Itu yang terjadi. Kemudian untuk kepegawaian, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Karena ini definisi ini dikeluarkan oleh Badan Dunia, PBB, jadi mereka itu tujuannya masa depan. Informasi ketika kita gunakan untuk keperluan belajar itu pasti perlu. Tapi yang perlu kita lihat kan ke depannya itu mau apa. Dan ternyata kalau kita lihat yang tersirat dari yang dinyatakan oleh PBB ini, UNESCO, itu ada 3 hal. Pegawaian itu kita bekerja dengan orang lain. Pekerjaan yang layak itu kita mungkin pekerja lepas.
Dan yang terakhir kewirausahaan, kita bekerja sendiri untuk menafkahi orang lain. Saya sendiri mengalami ini. Saya pertama kan waktu saya lulus saya bekerja pada sebuah perusahaan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tadi sudah disampaikan saya pernah bekerja untuk Google sebagai pekerja lepas, sebagai editor. Lalu sekarang yang saya lakukan di Narabahasa, saya menjadi wirausaha. Termasuk kompetensi-kompetensi lain. Nah, ini yang disebut dengan literasi digital. Apa saja? Bayanginnya kan susah ya. Intinya pokoknya kita bisa mendapatkan informasi melalui digital, kemudian kita olah dan itu pada ujungnya kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Kalau kita bedah, boleh lanjut? Ini dari Kominfo. Kalau tadi dari PBB, ini dari Kominfo. Sengaja saya berikan rujukannya agar teman-teman juga tahu bahwa salah satu hal yang baik untuk diterapkan adalah kita mengakui sumber. Dengan kita mengakui sumber, kita itu menghargai pengetahuan yang kita peroleh. Saya Wikipedia, di antara teman-teman ada yang tahu, saya aktif di Wikipedia sejak tahun 2006. Sampai sekarang kalau sehari nggak masuk Wikipedia itu rasanya ada yang kurang. Jadi itu kayak candu. Yang saya lakukan sekadar memperbaiki tulisan, ada salah tik sedikit, itu yang saya lakukan. Di Wikipedia, kalau dilihat yang terjadi itu paradoks. Wikipedia sendiri adalah penyedia informasi bebas. Segala yang ada di Wikipedia itu bebas untuk diambil oleh semua orang. Bahkan ketika ada orang yang mengumpulkan semua tulisan yang ada di Wikipedia, lalu dia buat buku dan buku itu dijual, itu boleh. Tidak melanggar hak cipta. Beda dengan kalau misalnya kita ambil dari Kompas, kita kompilasi semua terus kita buat buku, kita jual, itu kita melanggar hak cipta. Karena itu hak ciptanya Kompas misalnya. Nah, tapi di sisi lain, kalau teman-teman lihat gambar-gambar yang ada di Wikipedia, itu kan kami mengambilnya dari berbagai tempat. Kami perlu memastikan bahwa sumber itu bisa juga digunakan secara bebas. Ada mekanismenya, namanya lisensi bebas. Itu yang diterapkan. Jadi di satu sisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh Wikipedia sifatnya bebas, tapi di sisi lain, begitu kami berusaha mendapatkan sesuatu untuk masuk, kami sangat memperhatikan terhadap hak cipta. Nah, ini salah satu elemen yang juga harus diperhatikan di dalam digital. Teman-teman mungkin sekarang bikin salindia itu slide. Bikin salindia dan yang dilakukan pertama, oh ini kayaknya nggak seru nih kalau misalnya nggak ada gambar. Kita pergi ke Google, cari misalnya orang sedih, mau ada gambar hiasan bahwa ada orang sedih. Terus ambil kopi, salin, terus tempelkan di salin dia, udah kita tidak memberikan kredit apapun. Tidak menunjukkan bahwa ini pembuatnya siapa. Atau kalau kita lihat misalnya beberapa televisi mengambil video, potongan video dari YouTube, terus mereka mencantumkan sumber YouTube. Mereka cuma menuliskan sumbernya YouTube. Padahal harusnya video itu tuh dituliskan sumbernya itu akunnya akun mana. Karena itu adalah pemenuhan terhadap hak pertama dalam hak cipta, yaitu hak moral. Di dalam hak cipta itu dikenal dua hak, yaitu hak moral dan hak komersial. Hak moral artinya hak mengakui bahwa ini adalah ciptaan orang tertentu, sementara hak komersial itu adalah hak orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial dari karyanya. Kembali ke sini, dari Kominfo, mereka itu membagi 4 elemen untuk pengetahuan literasi digital. Semuanya ini kita perlukan, tapi tentu saja ini bisa bertahap. Gak mungkin semuanya ya langsung kita terapkan. Yang pertama kecakapan, ini dasar. Di sini orang harus bisa mengetahui apa saja sih lanskap digital itu. Paling tidak kita mengenal ada mesin telusur, search engine, lalu ada media sosial kan, kemudian ada loka pasar atau marketplace. Saya minta maaf ya, saya menggunakan semuanya dengan bahasa Indonesia karena saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman bahwa semua istilah itu ada bahasa Indonesianya. Kenapa ada yang seringkali bertanya kepada saya, kenapa sih semua istilah bahasa Inggris harus dibuat menjadi bahasa Indonesia? Penyebabnya satu, kita harus berusaha membuat bangsa kita menjadi bangsa modern. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan sebuah konsep modern dengan bahasa kita, lama-lama bahasa kita itu akan menjadi bahasa primitif. Bahasa yang hanya digunakan untuk upacara-upacara tradisional, nggak bisa
Gunakan misalnya untuk memperkenalkan kecerdasan buatan, memperkenalkan lubang hitam, black hole misalnya, atau memperkenalkan mahadata. Harusnya bisa, itu harus bisa kita lakukan. Jadi itu kenapa bahasa kita harus mengikuti perkembangan dunia modern. Mohon maaf tapi misalnya gini, coba bayangkan teman-teman memperkenalkan tentang teori relativitas Einstein dengan bahasa Sunda. Biasa tuh? Biasa. Ayah Wikipedia bahasa Sunda. Coba cari Wikipedia ya, Wikipedia bahasa Sunda. Itu konsep-konsep modern, itu banyak dicoba diterangkan dengan bahasa Sunda. Tentu saja dengan cara yang lebih sulit daripada dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda itu kan berarti kalau belum ada nih ya, kata misalnya relativitas. Relativitas di bahasa Sunda naon. Belum ada ya yang dalam bahasa Sunda yang dilakukan, kita bisa menyerap dari bahasa Indonesia. Paling dari F diganti jadi P, punten. Contoh, padahal kan itu fitnah. Nah, kembali ke sini, jadi yang pertama kecakapan. Kita mengetahui apa saja yang kita bisa gunakan untuk digital ini. Kemudian yang kedua adalah etika. Ketika kita di media sosial, misalnya kalau orang yang baru masuk ke sana, itu bawaannya karena ini bebas, tiba-tiba dia mendapat kebebasan, lalu dia berhak untuk mengatakan apapun, nggak ada yang mengendalikan. Padahal tidak ada yang bilang bahwa anonimitas di dunia digital itu bisa dipertahankan. Ada alat-alat yang bisa orang gunakan untuk mencari siapa nih di balik nama akun ini. Selalu ada caranya. Jadi ini perlu diperhatikan, etika. Kemudian keamanan. Ini orang juga perlu memperhatikan perangkatnya, itu kira-kira bisa diretas apa enggak, apa saja yang mesti dia kembangkan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah budaya. Begitu kita ingin menetap di satu tempat, karena kan bisa dibilang sebutnya era digital dan masyarakat digital, lalu apa saja sih budaya yang harus dikembangkan di sana. Sebagai rujukan, kalau teman-teman berminat untuk membaca lebih lanjut, saya sudah cantumkan di situs literasidigital.id. Mohon maaf bisa kembali lagi. Ini silakan dicari ya, seri modul literasi digital Kominfo. Bagi guru-guru, ini mungkin bermanfaat terutama untuk mengajarkan literasi digital kepada murid-murid. Lanjut. Dalam praktiknya, semua pengetahuan itu kemudian kita wujudkan di dalam kegiatan digital yang kita lakukan. Ujung-ujungnya apa sih yang kita pakai ketika kita menggunakan internet itu? Kalau kita buat simplifikasi, pada dasarnya ada 4 hal yang kita lakukan di internet. Tiga hal. Yang pertama kita menggunakan internet untuk mencari sesuatu. Itu mesin telusur. Sebelah kanan itu kita menggunakan search engine lah. Mungkin teman-teman lebih familiarnya itu, tapi bahasa Indonesianya mesin telusur. Kemudian kita menggunakan media sosial. Ingat ya, media sosial bukan sosial media. Kalau mau pakai sosial media nyebutnya social media, karena itu masih dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan loka pasar, marketplace. Tiap hari kita pakai Gojek, pakai Tokopedia, kita pakai Grab, itu semua loka pasar. Dan dalam penerapannya secara bertingkat, kita mulai dari individu, kemudian keluarga, sekolah atau tempat kerja, dan yang terakhir masyarakat. Di sini kita perlu menerapkan semua keterampilan digital tadi, literasi digital itu agar setiap tingkatan masyarakat itu paham. Saya ambil contoh, ibu saya misalnya, ibu saya itu ikut beberapa grup WA dari sekolah-sekolahnya, alumni beberapa sekolah lah, orang tua kita pastikan. Nah, waktu awal menggunakan ponsel, pertama kali menggunakan WA itu ibu saya tuh seperti orang yang mendapatkan euforia gitu. Semua berita itu beliau teruskan ke grup keluarga. Ini yang ketawa pasti mengalami ya. Orang tua kita biasanya gitu kan, dapat berita apa kirimin. Kitanya yang baca, tuh ibu ini nggak bener ibu. Nah, coba bayangkan bagaimana ngasih tahu itu ke orang tua kita. Susah ya. Pelan-pelan gitu. Bu, Ivan, kita biasanya gitu tuh. Itu gejala bahasa yang disebut ileisme. Menyebut diri sendiri dengan nama. Coba perhatikan dengan orang tua biasanya gitu ya. Bu, Adit, biasanya gitu kan. Kita manggilnya diri kita sendiri. Coba kalau kita ngomong itu ke temen kan gak mungkin kan. Itu gejala ileisme. Balik ke sini. Jadi kita bertingkat nih. Dari individu sampai dengan masyarakat. Jadi bukan kita sendiri.
Apa yang perlu kita kuasai? 3 hal ini. Perangkat kerasnya, ponselnya, atau laptop. Kemudian perangkat lunak, aplikasi. Sekadar memiliki ponsel belum tentu membuat orang bisa mengakses Zoom. Saya ingat tahun 2020 ketika lebaran pertama, saya nggak bisa balik ke rumah karena masih pandemi kan, masih karantina. Dan saya harus mengajarkan kepada ibu saya bagaimana caranya mengoperasikan Zoom agar bisa kumpul semua. Dan begitu bisa kumpul itu senangnya minta ampun beliau. Nah itu kan sesuatu yang perlu bisa kita tularkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah akses internet. Nah yang kita lihat di sini, di dalam perjalanannya, kemudian ada sisi positif dan sisi negatif digital yang perlu kita perhatikan. Sisi positifnya ada cukup banyak ya, kita bisa dapat informasi, bisa melakukan transaksi, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kita pikir tidak akan pernah berinteraksi, kemudian memproduksi sesuatu dan berkolaborasi. Tapi di sisi lain, sisi buruknya itu juga banyak. Malware itu perangkat perusak, tapi kalau saya tulis perangkat perusak terlalu panjang, teman juga apa ya maksudnya ya, bahasa Indonesianya itu spam, sudah diserap, konten negatif, kabar bohong atau hoax, dan penipuan. Ini ada beberapa hal yang perlu kita waspadai dari aspek digital ya, masuk ke dalam literasi digital. Untuk menyampaikan semua itu, pada akhirnya benarnya yang kita lakukan itu adalah memanfaatkan keterampilan bahasa. Lanjut. Perkembangan digital itu membuat Kemendikbud tahun berapa saya lupa, kurikulum merdeka, itu kemudian menambahkan 2 keterampilan baru, yaitu keterampilan memirsa dan keterampilan menyajikan. Pada awalnya hanya ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Tapi seiring dengan berkembangnya visual, penyatuan antara aspek lisan dan tulisan itu semakin diperlukan. Teman-teman menonton YouTube misalnya, teman-teman mesti menyambungkan kan antara apa yang tertulis dengan apa yang disampaikan secara lisan. Ingin menyampaikan presentasi, teman-teman mesti menggabungkan bagaimana membuat kalimat efektif dengan bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan efektif juga secara lisan. Dan jadi kita lihat di sini keterampilan bahasa ini sekarang semakin meluas. Orang perlu bisa menggabungkannya. Dulu saya ingat ketika saya pertama kali insaf tahun 2006, saya mulai lagi belajar bahasa Indonesia, saya itu tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara. Bisa sehari-hari menulis pesan, membuat laporan, tapi saya karena waktu itu atasan saya orang asing, saya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saya sekadar bahasa Indonesia percakapan. Saya perlu waktu sekitar 4 tahun ketika itu dari antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 untuk meningkatkan keterampilan berbahasa saya. Dan ternyata itu sangat bermanfaat. Sepintar apapun kita, ketika kita tidak mampu untuk mengungkapkan gagasan kita dengan jelas, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, orang lain itu nggak akan bisa lihat kemampuan kita. Baliknya ketika kita mampu berbicara dengan fasih, mampu menulis dengan lancar, kita pengetahuannya biasa-biasa aja, sesuatu yang kita sampaikan itu bakal terdengar menarik, bahkan bisa membuat kita dihargai oleh orang lain. Jadi saya sangat percaya dan itu kemudian digunakan menjadi motonya Narabahasa, kuasai bahasa, itu akan membuat kita bisa menguasai dunia. Satu lagi yang kemudian dalam perjalanan itu membuat saya menyadari kekuatan bahasa, dan ini juga bisa kita masukkan ke dalam digital ya, adalah fungsi bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi. Kita mungkin selama ini yang menjadi penekanan kita, kita bisa berbahasa untuk menyampaikan pesan. Sebenarnya di luar dari itu bahasa juga punya 2 fungsi lain. Bahasa punya fungsi ekspresi dan punya fungsi sosial. Waktu kita kecil kita pingin barang. Apa yang kita lakukan? Kita nangis menjerit-jerit. Seiring dengan berjalannya waktu kemudian kita bisa pelan-pelan tuh mulai bisa ngomong nih kita pinginnya apa. Kedewasaan orang salah satunya dilihat dari kemampuan mereka untuk menekan ekspresi emosi menjadi sesuatu yang lebih halus dengan bahasa. Lalu begitu kita masuk ke sebuah lingkungan, kita akan menggunakan bahasa untuk beradaptasi dan untuk berintegrasi. Ini yang membuat setiap generasi dalam semua bahasa selalu memiliki yang disebut dengan bahasa slang. Saya sering ditanyai, bahasa gaul anak sekarang bakal merusak bahasa Indonesia apa enggak? Jawaban saya dengan tegas tidak. Karena itu bahasa yang diperlukan untuk menunjukkan identitas.
selagi orang itu bisa menggunakannya dalam konteks yang sesuai untuk lingkungan masyarakat atau lingkungan kelompoknya, ya aman-aman aja. Yang jadi masalah nanti ketika dia menggunakannya untuk semua konteks. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Berbahasa itu sangat memperhatikan konteks. Ini yang disebut dengan berbahasa yang baik. Ketika kita menyadari bahwa fungsi bahasa bukan hanya alat komunikasi, bahasa itu bisa kita pakai untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Saya hari ini misalnya menyampaikan kepada teman-teman, kalau saya menyampaikan ini sekadar hanya untuk agar teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan literasi digital, saya tidak akan menyelipkan humor. Karena itu adalah bagian dari ekspresi. Saya tidak akan menyelipkan pesan-pesan yang saya harap bisa mengangkat semangat teman-teman, karena saya tidak perlu menyampaikan fungsi bahasa sebagai alat sosial. Itu yang kita pakai untuk meyakinkan orang sebenarnya. Lanjut. Untuk bisa menjalankan itu, dari pengalaman saya, kita mau tidak mau harus membagi cara kita untuk mendayagunakan bahasa. Seringkali orang ketika menulis misalnya, perhatian dia lebih kepada ejaan. Wah, nggak boleh saltik. Sementara struktur tulisannya itu berantakan. Pembuka sama penutup nggak nyambung. Atau nggak ada penutup misalnya. Atau misalnya buat surat, pembuka dan isinya dituliskan pada satu paragraf. Itu sering terjadi tuh. Dalam rangka gini, kami bermaksud mengundang Bapak atau Ibu, jangan ada yang tersinggung ya. Tapi saya beri contoh saja. Itu kan menyatukan pembuka dan isi dalam satu kalimat. Kok ya bisa dibuat seperti ini misalnya. Pak, perusahaan apa misalnya, yayasan ini akan melaksanakan acara ini dalam rangka ini. Berkenaan dengan hal tersebut kami bermaksud, nah itu kan bisa kita bagi menjadi dua paragraf. Jadi penyampaian pembuka yang memberikan pengantar dengan isi yang mengundang itu bisa dibuat menjadi bagian yang berbeda. Orang pun dapat menangkap maksud kita dengan lebih jelas. Nah, ini yang saya sebut dengan tataran bahasa. Dan ini yang sebenarnya harus kita perhatikan, apalagi nyambung dengan penyampaian pesan kita secara digital. Yang pertama mesti kita lihat adalah bagaimana kita menyampaikan pesan secara utuh. Ini disebut wacana. Konsep wacana sekarang mengalami pengerucutan makna, penyempitan. Orang bilang wacana, yang dimaksud dengan wacana, itu cuma wacana. Itu adalah wacana yang tidak terlaksana. Padahal wacana itu luas. Semua pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan utuh itu disebutnya wacana. Ini kita perlu memahami dulu. Waktu membuat tulisan apapun pikirkan dulu tujuannya apa, audiensnya siapa, lalu bagaimana cara kita menyampaikan dan dampak apa yang kita harapkan. Saya pernah menjadi juri untuk penulisan cerpen untuk BPJS Kesehatan ketika itu. Tema lombanya sudah sangat jelas. Untuk membuat masyarakat atau pembaca tertarik untuk menggunakan BPJS. Jadi ya mau nggak mau cerpennya itu harus memuat makna tersebut. Ya ini cerpen titipan ya, cuman yang namanya lomba ya terserah penyelenggara lomba. Begitu dibaca, ternyata banyak sekali cerpen yang masuk, itu yang tidak menunjang ke arah sana. Berarti dia tidak memahami konsep yang diminta. Ini yang pertama, wacana. Kemudian kita biasanya udah mau menyampaikan sesuatu lalu punya pokok-pokok pikiran. Dari satu pokok pikiran tersebut misalnya kita untuk pembuka sebuah karya, kita mau menjelaskan tentang media sosial. Media sosial adalah apa misalnya sebuah platform yang disediakan untuk membuat orang bisa berkomunikasi secara digital misalnya. Itu kalimat pembuka. Kita harus mengembangkan itu menjadi satu paragraf. Berarti kita harus membuat kalimat penjelas. Nah, cuma satu kalimat aja. Itu adalah kemampuan untuk menyusun paragraf. Paragraf ini hanya dikenal di dalam ragam tulisan. Dalam lisan saya nggak akan bilang pindah paragraf kan enggak kan. Apalagi kalau kita bicara ngalor ngidul tuh. Itu bisa jadi beberapa paragraf bahkan bisa jadi beberapa judul buku. Enggak nyambung kalau kita memang harus diakui lisan itu seringkali beloknya itu nggak pakai sen. Setelah paragraf hal berikutnya yang kita perhatikan adalah kalimat. Seringkali yang jadi masalah orang Indonesia, kalimat dalam bentuk tulisan itu sama dengan kalimat dalam bentuk lisan. Padahal lisan itu berbeda dengan tulisan. Ketika kita berbicara, kita seringkali lupa tanda titik dan koma. Coba perhatikan, kalau ngomong itu seringkali kita nggak ada titiknya.
ini karena sehingga lagi panjang gitu ngomong 5 menit gak berhenti, gak ada titik ya. Begitu kita jadikan bentuk tulisan, mau tidak mau kita harus berusaha untuk memilah kalimat yang panjang itu menjadi kalimat yang pendek-pendek. Kenapa? Karena bentuk tulisan itu memerlukan waktu bagi orang untuk mencerna. Sebagai patokan misalnya saya beri kalau sudah lebih dari 2 baris, kalau saya menulis dengan A4, itu sudah waktunya saya memenggal kalimat menjadi kalimat yang baru. Patokan umum aja. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya indeks keterbacaan, readability index. Mungkin pernah lihat di Microsoft Word, itu kalau hasil statistiknya ada tulisan tuh, readability. Nah itu dari indeks itu. Dalam indeks itu yang dikatakan tulisan yang mudah dibaca oleh orang, itu panjangnya 17 kata per kalimat. Di dalam bahasa Indonesia sayangnya belum ada penelitian untuk itu. Tapi sebagai patokan mungkin teman-teman bisa gunakan itu, 17 kata. Bukan berarti harus waktu nulis berhenti dulu satu kalimat terus sibuk ngitung. Ntar ditanya orang kenapa tulisannya gak jadi-jadi. Hitung dulu bu, pak. Jangan, gak usah. Kita lihat aja kalau misalnya sudah 2 baris, itu patokan umum saya, sudah waktunya kita memenggal. Lalu dari kalimat, hal berikutnya yang kita perhatikan adalah kata. Bagaimana kita memilih kata yang tepat. Yang menjadi masalah di sini seringkali adalah perbendaharaan kosakata kita. Sebagai orang Indonesia, kita itu sebenarnya punya 114.000 kata yang resmi tercantum di kamus besar kita. Tentu saja tidak semua itu kita bisa gunakan sehari-hari. Mungkin saya misalnya hidup saya ugahari sekali. Teman saya itu bahkan Rudin. Aduh hari ini saya lejar banget ya. Kita tidak akan menggunakan kata ugahari, Rudin, dan lejar. Nanti cari ya, saya nggak akan menyampaikan maknanya apa. Padahal itu ada di dalam kamus besar kita. Kita jarang menggunakan itu karena itu nggak populer. Kenapa nggak populer? Karena nggak ada orang yang baca, nggak ada orang yang menggunakan. Kenapa orang nggak menggunakan? Karena nggak populer. Lingkaran setan kan. Jadi harus ada yang mendobrak itu. Siapa itu? Paling umum adalah sastrawan. Karena sastrawan memiliki lisensi puitis. Lisensia poetika yang membuat mereka bisa menggunakan bahasa untuk menunjukkan keindahan. Lalu yang terakhir adalah ejaan, aspek terakhir. Habis. Siap. Ini terakhir kalau nggak salah, saya tuh ada nomor halaman paling bawah. Ya, enak kan ada nomor halaman. Jadi intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan ini. Ketika kita menggunakan apapun, sekarang kan topik seminar ini adalah digital, literasi digital. Dari pengetahuan digital kita tadi yang saya sampaikan di depan, kemudian kita gabungkan dengan kemampuan bahasa, teman-teman di sini itu kemungkinan akan menjadi pengonsumsi atau menjadi produser. Bisa dua-duanya. Sebagai pengonsumsi kita harus lebih bijak menggunakan segala informasi yang kita peroleh. Sebagai produser kita bisa memanfaatkan keterampilan bahasa kita melalui kanal-kanal yang sesuai. Nah yang sering kali menjadi pertanyaan adalah kemudian saya menyalurkan itu bagaimana caranya dan apa yang bisa saya buat. Ini juga sebenarnya menjadi materi saya ketika saya menyampaikan kepada lulusan-lulusan pendidikan bahasa dan sastra, karier mereka itu sebenarnya bisa apa. Saya orang teknik yang murtad, saya kemudian mengabdi kepada bahasa. Alasannya saya pikir karena tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak melirik bahasa, semuanya selalu menggunakan bahasa. Kalau kita perhatikan dari spektrum produk yang dihasilkan oleh bahasa, kita bisa menggolongkan menjadi 6 kelompok besar. Dari yang paling lentur hingga yang paling kaku. Yang paling lentur itu sastra. Sementara yang paling kaku, hukum. Bayangkan seorang sastrawan menjadi notaris. Seru kali ya. Atau seorang notaris yang nyambi bikin novel. Seru banget tuh pasti. Seru, karena itu perpaduan antara 2 kutub yang sangat berbeda. Di tengah-tengahnya kemudian ada perantaranya nih. Pertama setelah sastra ada laras bahasa kreatif. Itu storytelling, penceritaan. Atau kalau melihat konten media sosial itu kreatif. Lalu jurnalistik dengan gaya bahasanya sendiri. Lalu bisnis, juta umat, semua orang yang masuk kantor pasti perlu membuat surat. Dan kemudian ilmiah, ini yang digunakan oleh akademisi. Baru kemudian hukum. Ya, tip. Demikian teman-teman, semoga terakhir ini pesan sponsor selalu
Kalau dulu saya utamakan bahasa Indonesia, kuasai lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing, tapi kayaknya sekarang sudah banyak orang yang menggunakan, termasuk Badan Bahasa. Jadi sekarang pesan saya ini, sepintar apapun kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan bisa menyampaikan gagasan kita dengan lancar ketika kita tidak menguasai bahasa. Kuasai bahasa, kuasai dunia. Baik, terima kasih Kang Ivan. Sebuah pemaparan materi yang menarik ya. Oke, panitia minta tolong lampunya dinyalakan. Sekarang kita akan memasuki termin sesi tanya jawab dan saya hanya akan membuka satu termin dan ini untuk satu orang penanya. Aduh kasihan banget. Bapak, silakan. Nanti yang belum sempat bertanya, Narabahasa itu ada acara setiap Kamis malam di siaran langsung IG. Dan akunnya Narabahasa ya, pukul 8. Teman-teman silakan bergabung di sana dan bisa mengajukan pertanyaan apapun di sana. Ya, nah tuh jadi kawan-kawan nanti jangan takut. Narabahasa ada kegiatan rutin ya yang berkaitan dengan hal ini. Baik, tadi ada, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal, mungkin saya dari awalnya emang belajar tentang teknik, cuman sekarang saya juga beralih ke dunia non teknik. Saya bikin kreatif studio gitu, semacam kreatif studio. Mungkin pertanyaannya agak sedikit di luar konteks, cuman masih berbahasan tentang literasi. Pertama, ketika kita membahas tentang literasi, tentu kita pasti membahas bahasa dan juga membahas tentang zaman atau civilization. Nah di sini setiap orang pasti tahu kan, dalam artian ketika membaca suatu sejarah ada pendulum zaman. Nah bagaimana cara kita untuk membuat suatu konten yang menarik dengan melihat pendulum zaman yang udah ada. Baik itu dari telusuri kasus, baik itu dari beberapa konten yang udah ada. Cuman di sini si konteks yang harus dipertanyakan sama saya itu bagaimana si pendulum zaman ini yang saya pengen maksudkan untuk membuat konten menjadi suatu originalitas yang bagus gitu. Jadi enggak terlihat seperti suatu homage atau enggak terlihat seperti suatu plagiarisme. Soalnya kadang-kadang hal yang sulit untuk dibedakan tuh antara plagiarisme dan homage dan juga hal originalitas. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, dari 8 dari 10 orang yang membuat suatu konten selalu terfokus kepada kontekstual bahasa atau kontekstual si isi materi. Sedangkan 2% orang atau 2 dari 10 orang itu membahas tentang hasil atau result yang akan dihasilkan. Nah yang saya pengen tanyakan dan juga bahas itu, bagaimana cara kita untuk membuat orang yang 8 ini juga mengerti bahwa enggak semua bahasan suatu konten itu berupa bahasanya, berupa konteks isinya, tapi juga harus menjadi hasil gitu. Baik itu berupa suatu diskusi, baik itu berupa suatu objek, atau misalnya hasil lain yang bisa di-showcase-kan kepada hal yang banyak. Soalnya itu hal yang paling mendasar itu dari hasil literasi. Karena kalau kita cuma membahas tentang literasi atau diskusi sosial, kita ibaratnya kayak berputar dalam lingkaran setan, karena hanya itu aja orang yang mengertinya. Jadi orang-orang luar yang pengen tahu, orang-orang luar yang di luar ranah-ranah kebahasaan atau ranah-ranah literasi itu nggak mengerti. Baik itu kayak orang-orang yang di masyarakat sekitar, ataupun di sekolah, atau orang-orang yang nggak melek tentang literasi sendiri. Paling seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Silakan langsung dijawab Kang Ivan. Ini pertanyaannya berat dua-duanya. Kita bisa diskusi 2 hari 2 malam nih untuk ini. Saya jawabnya singkat. Mungkin ini. Jadi saya itu perpaduan antara orang teknik dan orang sosial kan. Jadi pemikiran saya biasanya ada aspek praktisnya, ada aspek yang lebih filosofisnya. Yang pertama, bagaimana membuat tadi cerita-cerita ya agar menghindari klise. Ini gampangnya klise lah. Kalau kita melihat pada cara kerja wartawan, ada satu berita nih, Sambo. Bukan banget sekarang kan. Sambil contoh itu ya. Terus teman-teman lihat bagaimana berbagai media massa membuat berita terhadap kasus Sambo itu. Apa yang membedakan satu media dengan media yang lain? Itu disebutnya sudut atau angle. Itu sebenarnya yang sangat penting sewaktu kita membuat tulisan apapun. Sudut. Nah ini yang seringkali kalau di dunia, di teman-teman wartawan itu menjadi bahan perdebatan. Aduh kita ngelihatnya dari sini aja nih, ngelihatnya dari misalnya kronologi, ada yang melihatnya dari sudut kronologi. Ada yang melihat dari sudut tokohnya,
ada yang melihat dari sudut dampak, macam-macam. Itu sebenarnya yang menjadi inti yang membuat sebuah tulisan, kalau menurut saya ya, ini jawabannya semuanya subjektif nih. Yang membuat kita bisa mengolah topik apapun berkali-kali. Kita bisa melihat sudut pandang sebuah topik dari hal yang berbeda. Itu yang kalau menurut saya yang bakal membuat apapun yang kita lakukan itu menjadi bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya klise. Kita harus mencari waktu untuk memikirkan sudut. Di mana letak itu? Letaknya itu di wacana. Makanya tadi saya bilang bahwa yang paling pertama harus dikuasai orang tuh wacana. Mau menulis tadi misalnya love language. Saya bisa menulisnya itu ada 5 cara orang untuk menyampaikan cinta. Bisa saya membuat kayak gitu. Bisa juga gini. Saya senang kalau saya ditemani oleh istri saya untuk mencari baju. Sementara istri saya lebih senang untuk mendapatkan hadiah. Tuh, lihat. Mengawali tulisan dengan 2 hal yang berbeda. Yang pertama sangat definisi, yang kedua itu dengan anekdot, cerita sehari-hari. Nah itu kan yang bisa membedakan bagaimana orang memaparkan sesuatu. Jadi menurut saya kalau kita mau mencari satu cara untuk membuat tulisan atau suatu pembahasan menjadi menarik adalah membedakan sudut pandang. Dan itu konteksnya adalah wacana. Ketika saya mau membuat tulisan apapun, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah melihat tujuan. Ini seringkali yang tidak dilakukan oleh penulis. Dari topik kita cari audiensnya siapa. Siapa yang akan membaca tulisan kita. Terus dampak yang kita harapkan apa? Orang jadi tahu, orang jadi terhibur, orang jadi terimbau atau apa? 3 hal itu yang kita lihat. Topik, audiens, dan dampak apa ya dari tulisan tersebut. Yang kedua, ini juga sama susahnya nih. Bagaimana cara membuat orang memahami bahwa literasi itu bukan hanya pada, harus juga berfokus pada hasil. Mungkin itu ya pertanyaannya. Ini lagi-lagi saya tuh biasanya untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sulit. Yang saya lakukan itu adalah dengan melihat kasus. Kalau kita menjawab pertanyaan lalu hanya berdasarkan pemikiran kita itu kan subjektif ya. Betul. Paling gampang itu kita bercermin terhadap apa yang terjadi. Ketika saya menjadi anggota namanya apa ya? Sidang pengarah, namanya keren, mohon maaf ya teman-teman. Oh, iya. Kongres Bahasa Indonesia ke-11, itu 3-4 tahun yang lalu karena tahun depan udah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Ketika itu kami mendapat ratusan naskah dari seluruh Indonesia. Begitu kami lihat kami sedih. Kenapa? Karena naskah-naskah akademik yang masuk, pertama dari segi bahasa itu berantakan. Betapa paradoksnya ketika sebuah Kongres Bahasa Indonesia kemudian menerbitkan proceeding yang bahasanya itu berantakan. Sebel banget kan ngelihatnya kan, ini Kongres Bahasa Indonesia tapi kok kualitasnya kayak gini. Itu dari segi penyajian. Dari segi materi, itu begitu lihat kami berat, aduh ini kajian semua. Sifatnya kajian gitu loh, kajian penerapan ini, hasil simpulannya ini. Bukan tidak ada, mungkin dari 100 makalah paling hanya 2 makalah yang kemudian itu ada hasil. Hasilnya produk gitu misalnya. Memang kalangan akademisi memang fungsi utamanya adalah kajian. Tapi yang kami harapkan sebenarnya adalah wujud nyata. Jadi penyakit itu bahwa bahasan yang terjadi lebih banyak berfokus kepada pembahasan topiknya dan bukan kepada hasil nyata. Itu bukan hanya penyakit pada dunia literasi. Semuanya seperti itu. Kita ngobrol panjang lebar yang kita bahas itu cuman ngawang-ngawang gitu loh, nggak ada bentuk nyatanya. Jadi kalau menurut saya penyelesaiannya bukan sesuatu yang mudah. Yang pertama kita harus menyadari dari pelaksana kegiatan. Harus menyadari bahwa kegiatan itu harus ada hasilnya. Contoh nih ya, hasil hari ini. Hasil hari ini misalnya, hasil kegiatan ini nih, festival literasi. Kalau kita lihat apa sih hasilnya nanti kemungkinan akan ada artikel-artikel di surat kabar. Orang-orang pulang dengan senang, dapat hiburan, dapat pengetahuan baru. Apa yang kira-kira bakal dinikmati orang 2 tahun dari sekarang? Clipping koran. Ingatan bahwa oh waktu itu saya pernah foto sama Ivan Lanin gitu misalnya. Cuman itu doang kan? Contoh nih, apa gitu loh wujud nyata yang dihasilkan. Contoh nih misalnya. Kebiasaan membuat proceeding mungkin hanya ada di seminar. Tapi kita bisa aja membuat
sebuah buku gitu misalnya yang merupakan kumpulan dari makalah. Bisa aja kan, itu salah satu yang bisa dilakukan. Alih-alih disebarkan secara fisik yang produksinya mahal, yang bisa kita lakukan adalah sebarkan secara daring. Orang-orang bisa lebih dapat memanfaatkan, mendapatkan manfaatnya dari sana. Potongan-potongan video dari sini taruh di YouTube. Beberapa tahun yang dari sekarang orang akan kembali mendapatkan pengetahuan yang sama kan. Jadi nggak hilang. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mulai dari yang paling kecil. Yaitu sebuah kegiatan. Panitia harus memikirkan hasil konkret yang dirasakan oleh orang 2 tahun sampai 5 tahun ke depan. Itu dari saya mungkin itu. Baik, terima kasih Kang Ivan Lanin atas beberapa pencerahannya ya berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, mungkin sedikit saya menyimpulkan bahwa pada era digital atau literasi digital ini sudah. Tanya cuma satu aja. Ya, cuma satu. Jadi bagaimana peran bahasa itu memiliki perkembangan begitu ya. Jadi kalau misalnya pada zaman tradisional itu dikatakan bahwa bahasa itu hanya berfungsi untuk menyampaikan suatu pikiran, language is mind. Tapi sekarang itu sudah bergeser menjadi bahasa itu bisa mengembangkan manusia begitu, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan bagaimana peran digital sebagai tools tadi seperti apa yang disampaikan oleh Kang Dudi RS itu memiliki peran penting di sana. Dan berkaitan dengan konten dan sebagainya, saya kira sudut pandang itu perlu dimainkan dan sudut pandang itu juga akan sangat berkaitan dengan wacana yang dimiliki oleh seseorang. Jadi artinya bagi seseorang yang ingin memproduksi sesuatu maka kuasai dulu wacana atau kuasai dulu konten yang akan ia produce begitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan 2 orang narasumber yang keren-keren ini untuk hari ini. Saya Adita Widara Putra undur diri dari kegiatan Seminar Literasi Digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kegiatan saya serahkan kembali kepada MC. Untuk selanjutnya penyerahan penghargaan. Sebelumnya mohon berkenan kepada Bapak Dudi RS untuk ke panggung. Penyerahan penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Cecep Wildan Ramdhani dari Yayasan Langgam Pustaka Indonesia. Untuk yang pertama, penyerahan penghargaan kepada moderator Bapak Adita Widara Putra. Selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada pemateri Seminar Digital Literasi kepada Bapak Dudi RS. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan kepada pemateri Seminar Literasi Digital kepada Bapak Ivan Lanin. Dan yang terakhir akan ada penyerahan plakat penghargaan kepada pemateri kita kepada Bapak Dudi RS dan Bapak Ivan Lanin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ivan Lanin dan Dudi RS serta Bapak Adita Widara Putra atas kesediaannya untuk mengisi seminar literasi digital dalam Festival Literasi Langgam Pustaka Indonesia. Untuk selanjutnya akan ada sesi dokumentasi bersama moderator, pemateri, dan pihak Yayasan Langgam Pustaka serta seluruh peserta Festival Seminar Digital Literasi. Terima kasih Langgam Pustaka, luar biasa. Kembali ke Tasik lagi, kota yang saya impi-impikan. Mungkin aku akan hidup tua dan mati di sini, mungkin ya. Jangan diaminin.
Amin, terima kasih. Selamat menikmati sama-sama. Satu lagu sebelum Pak Bode. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma bertelis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengekal menyebut namamu. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan apabila kelak datang waktu, terbuka tabirmu, segera ku titipkan tubuh penuh luka dan air mata. Semoga lekas kita hembuskan janji takkan terpisah walau jutaan bintang jatuh. Terpa alam raya segala
ku titipkan tubuh penuh luka dan air mata. Semoga lekas kita hembuskan janji takkan terpisah walau jutaan bintang jatuh terpa alam raya, segalanya sirna menyisakan ikrar ini. Bahwa kita akan rekatkan dahi pada bumi, meski kadangkala renggang, bukan maksud hati. Dan bahwa kita kan saling bersaksi, takkan sejengkal pun lari, maka ku nanti selalu hari itu. Maka ku nanti selalu hari itu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi jiwaku yang ada dalam genggamanmu, bawa aku menuju jalan-jalan ke arahmu. Demi kekeringan yang melanda kampung halamanku, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Demi nafasku yang ada dalam pusaranmu, bawa aku menuju tebing pendakianku. Demi syadu teduh dan sedihnya tatapanmu, beri aku curahan yang membukukan rindu.
Riana Betot. Bantu aku mencintai jalan pulang demi bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Oh, bantu aku mencintai jalan pulang bertemu denganmu lumbung keabadian. Bantu aku merindukanmu tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Oh, tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Selalu aku very good. Okay, good. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu bertegur sapa dalam dada. Jangan kisah ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku jika dengannya ku bisa membacamu. Jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku jika dengannya ku bisa menatapmu. Jangan kau ambil tangisan ini jika hanya ini yang kau bagi. Jangan keringkan air mataku jika dengannya ku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Aku bisa bersamamu. Bersamamu. Aku bisa 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 bersamamu.
selalu aku jatuh cinta. Terima kasih, Langgam Pustaka.